Halo, selamat malam. Masih bersama Aisa Channel. Saat ini saya sedang berada di salah satu kandang. Ini adalah kandang milik kemitraan Mustika Jaya Lestari. Nah, ini bersama peternak-peternak sedang membongkar TOC. Ini saya membantu bersama rekan saya, kebetulan PPL dari Mustika. Nah, seperti apa kegiatannya? Simak terus video saya ya. Sebelum DOC datang, tentunya sebagai peternak kita harus menyiapkan atau men-setting yang namanya brooding. Brooding ini adalah indukan buatan yang terdiri dari pemanas, tempat pakan, tempat minum, dan juga alas. Nah, brooding ini dimaksudkan agar anak ayam bisa terpenuhi suhu tubuhnya, karena anak ayam yang baru netas itu akan membutuhkan induknya ya, secara alami seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui jadwal check-in DOC yang akan datang, maka kita akan menunggu pengiriman DOC yang datang ke kandang kita. Biasanya dari perusahaan hatchery atau perusahaan penyedia bibit ayam ini akan menghubungi ke peternak yang akan dituju. Ketika mobil DOC sudah datang ke lokasi kandang, kita harus segera menyalakan pemanas yang ada di dalam brooding, sehingga nanti suhu di dalam brooding sudah hangat ketika ayam ditebar. Dan kita selanjutnya tanya ke sopir pengantar atau kru pengantar DOC, yaitu adalah surat jalan. Kita cek apakah sudah sesuai dengan jumlah yang akan kita terima menurut informasi dari perusahaan kemitraan. Misalnya kita mendapatkan 10.000 ayam, kita harus cek apakah sudah ada sejumlah 100 box, karena dalam satu box itu ada 100 ekor ayam ya. Dan jangan lupa kita harus pastikan bahwa box yang kita terima itu masih bersegel ya. Biasanya itu box DOC itu bisa berupa karton atau kardus, ada juga yang berupa basket dari bahan plastik. Nah, seperti itu kita cek segelnya apakah masih utuh atau sudah rusak. Setelah semua box DOC kita turunkan, kita terima, langkah selanjutnya adalah kita menandatangani surat jalan yang dibawa oleh supir. Tapi sebelum kita sebagai peternak menandatangani surat jalan, alangkah baiknya kita harus mengecek dulu kondisi ayam yang kita terima. Kita bisa mengambil beberapa box untuk kita sampel ya, kita buka, kita lihat kondisi ayamnya apakah kondisinya cukup baik, tidak pada mati. Kita bisa juga menghitungnya, beberapa box yang mungkin 3 atau 2 box kita hitung. Biasanya dalam satu box itu harus ada 100 ekor ayam. Tapi biasanya di perusahaan kemitraan juga memberikan ekstra lebih ya, 2 ekor dalam satu box. Jadi isinya biasanya 102 ekor. Selanjutnya adalah menyempel berat badan DOC yang kita terima. Walaupun di surat jalan sudah tertera berat badannya, tapi kita harus menyempelnya lagi karena biasanya yang sudah sampai di kandang itu berat badannya berbeda. Caranya adalah dengan menimbang box yang masih berisi DOC, kemudian kita kurangi lagi berat bersihnya tadi yang sudah dapat, kita kurangi berat box. Biasanya berat box itu berkisar antara 0,8 kilo atau 800 gram. Itu berat bersihnya dapat berapa kilo, nanti kita bagi jumlah ayam yang ada di dalam box.
nanti ketemunya berat badan per ekor. Gitu kita record di recording. Nanti setelah 1 minggu atau 5 hari, 1 minggu ya, minggu pertama itu berat badan ayam yang tercapai harus 5 kali lipat dari berat awal ketika ayam diterima. Itu standar yang idealnya. Setelah DOC yang kita terima semuanya kita masukkan ke dalam brooding, sudah kita tebar ke dalam brooding, kita bisa memberikan anak ayam ini minum minuman yang sudah dicampur elektrolit atau biasanya dicampur gula. Gula ini bisa gula merah, gula putih. Fungsinya sama untuk segera mengembalikan cairan tubuh yang hilang akibat perjalanan selama dari hatchery sampai ke kandang. Bahkan juga bisa langsung kita berikan ke ayam agar mereka bisa berlatih untuk mencari makanan. Walaupun kita sudah taruh di baby chip, tapi juga sebagian kita harus tebar di atas alas agar mereka bisa latihan mematuk pakan. Walaupun pada dasarnya ayam ini tidak diberi makan pun selama 2 hari, ayam ini masih mempunyai cadangan makanan atau kuning telur yang masih menempel di pusar mereka. Sekarang kita akan melihat kondisi DOC yang sudah kita turunkan tadi malam, kita tebar seperti ini. Nah, sekarang ini saya sedang berada, sekarang ini saya bersama dengan PPL dari Kemitraan Mustika Jaya Lestari. Ini bersama Mas Ropik ya, Mas Ropik. Ini saya mau tanya-tanya bentar sama Mas Ropik. Ini DOC Malindo ini dari pabrik mana, Mas? Malindo ini dari Grobogan. Dari Grobogan ya. Ini banyak teman-teman yang tanya di channel saya, itu DOC yang baik itu seperti apa sih? Bisa dijelaskan secara singkat aja, Mas ya. Jadi untuk DOC yang baik, yang pertama itu lihat dari keseragaman ayamnya. Biasanya kalau ayamnya tidak seragam, bisa jadi indukannya sudah tua atau bahkan baru bibit muda atau istilahnya BM. BM ya. Ya. Yang pertama dari keseragamannya, terus dari tingkah ayamnya biasanya kalau ditebar itu langsung mau ngempiar, nggak bergerombol, langsung berlarian ya. Ya, sama bulunya juga biasanya kalau BM itu kebanyakan telurnya masih pada nempel di bulu. Kalau ini udah bersih ya. Udah bersih. Berarti ini sama lihat kondisi ayamnya juga kakinya nggak kering. Ya. Nah, seperti ini. Kakinya bersinar. Ya, untuk bobot awalnya di kisaran 37 sampai 40. Kalau di bawah 37 biasanya bibit masih muda. Ya. Kalau di atas 40 biasanya bibitnya sudah tua. Dan kekebalannya juga enggak terlalu bagus dibanding bibit yang muda. Banyak juga yang bertanya begini, Mas. Apakah perusahaan-perusahaan pembibitan itu mempunyai kualitas-kualitas DOC yang berbeda-beda ya? Maksudnya seperti ini, misalnya perusahaan yang besar itu jaminan DOC-nya bagus, apakah seperti itu? Ya, kalau menurut saya sih nggak jaminan ya. Soalnya kan dari semua breeding lah, dia punya grade-grade sendiri. Kayak Malindo ini, dia juga punya 2 grade. Yang pertama itu yang A, grade A-nya itu di kisaran, biasanya kalau Malindo lebih mudah karena pembedanya dari warna kardus boxnya. Oh ya, bedanya kalau apa? Grade A itu boxnya warna biru. Biru ya. Kalau small, di sini cuma grade A sama small kalau Malindo. Kalau small itu warna boxnya merah. Merah ya. Nah, di surat jalan juga nanti ada. Ya. Kalau grade A itu AV, kalau
smallnya itu S. Oh, gitu ya, dari SP. Malindo ya. Karena kita terimanya sudah vaksin, vaksin iya. hatchery. Terus ada yang bertanya seperti ini Mas, masalah DOC lagi ini. Ya. Itu apakah kita ketika gabung di kemitraan itu bisa memilih DOC yang kita inginkan ya, seperti itu ya. Itu mungkin dari pengalaman dari Pak Ropik sendiri di kemitraan yang Mustika ini ya. Kalau kita ikut kemitraan selama ini sih enggak, dari pihak peternak nggak bisa milih Mas. Nggak bisa milih ya. Karena sudah ditentukan dari pihak inti kemitraan ya. Kemitraan. Ya, ini buat teman-teman sebagai catatan. Jadi untuk DOC ini sendiri tentunya kita sebagai peternak ketika gabung di kemitraan itu tidak bisa memilih. Jadi dapat DOC merek apapun ya itu yang kita pelihara. Nah, untuk grade-nya juga nggak bisa milih ya Mas. Pengen yang grade bagus atau untuk yang grade-nya juga nggak bisa milih gitu. nggak bisa milih ya. Nggak bisa Jadi milih. dapatnya misalnya grade A ya A. Ya. Kalau grade Dari PT juga pasti memikirkan peternaknya, nggak mungkin dikasih jelek terus kan juga nggak mungkin. ya. Oke, siap. Apalagi ya? Oh, apa ya? Nah, untuk selanjutnya tadi kan tadi malam kan kita sudah menebar DOC ini. Jadi ini di sini nggak ada peternaknya ya. Jadi saya interview sama PPL-nya langsung di sini. Jadi untuk persiapan awalnya sebelum DOC datang itu apa aja Mas yang perlu dipersiapkan yang paling utama? Ya, untuk persiapan DOC awal biasanya kita memastikan pemanasnya dulu. 2 jam sebelum datang pemanas sudah dinyalakan supaya nanti ketika ayam datang itu enggak fluktuasi suhunya nggak terlalu ekstrim. Karena ayam baru netas kan butuh hangat ya. Jadi usahakan suhu ruangannya sudah antara 35 sampai 37 derajat. Artinya ayamnya juga tidak kaget seperti itu ya. Dan setelah ayam ditebar, kita juga ngecek kondisi temboloknya, Mas. Apabila ini kan sudah 12 jam lebih ya. Iya. Kalau 12 jam harus minimal 80% ayam itu temboloknya sudah terisi penuh, terisi dan makanan ya. Empuk ya. Karena kalau empuk kan dipastikan sudah minum, sudah makan. Ya, kalau keras Mas, misalnya kalau keras besar, nanti khawatirnya ada yang dehidrasi, kaki kering, banyak yang kaki kering nanti kalau minumnya kurang. Nah, ya juga nanti khawatirnya makan sekam ya. Ya, kalau keras. Paling ya seperti itu kalau di awal. Nah, untuk dari PT Mustika sendiri ini biasanya tips apa yang digunakan, terutama untuk vitaminnya ya, untuk vitamin air minum ketika DOC datang pakai apa biasanya? Kalau untuk DOC datang bisa pakai gula, larutan gula, bisa juga pakai larutan Pocari, larutan infus juga bisa. Pocari Sweat ya. Kalau saya sendiri sih menyarankan pakai Pocari karena kondisi perjalanan kan banyak yang dehidrasi. Ya, jadi itu untuk mengganti elektrolit ya, elektrolitnya ayamnya ya. Terutama kalau pas kondisi DOC yang lemah, biasanya yang DOC dari Jabar kan ke Jateng lumayan lama perjalanan. Oh iya. Itu harus pakai. Jadi untuk perjalanan DOC dari menetas sampai ke kandang itu idealnya berapa jam? Kalau dari breeding sampai ke kandang itu sekitar maksimal 12 jam. 12 jam. Ya. Kalau lebih dari itu nanti pasti ada yang kaki kering dehidrasi. Ya. Biasanya nanti pengaruhnya di apa Mas nanti kalau dehidrasi ayamnya? Kalau ayamnya dehidrasi nanti banyak yang lemah. Kalau sampai kandang kan akhirnya nggak mau minum, nggak mau makan. Kalau nggak dipaksa diminumkan satu-satu, nanti banyak yang kaki kering sama pertumbuhannya seragam juga ya? nggak bisa seragam. Oh iya. Ya, tadi sedikit tips dari kemitraan Mustika Jaya Lestari. Ini kondisi DOC-nya cukup bagus, sehat, dan penyebaran merata. Jadi untuk brooding seperti ini berarti tandanya suhunya sudah merata. Nah, ketika Anda membuat brooding tapi masih ada beberapa anak ayam yang bergerombol, berarti suhunya
masih ada yang kurang merata atau tidak dingin ya, tidak panas ya. Ya, karena suhu di dalam broodingan ini cukup panas, jadi kita lanjut di luar aja. Ini adalah ayam yang tadi malam kita tebar. Ini sudah merata, mereka sudah minum, sudah makan. Nah, selanjutnya dipelihara dengan baik, nanti diharapkan nanti hasilnya juga bisa maksimal ya. Nanti setelah ini kita akan lanjut ke kemitraan selanjutnya yang lainnya. Jadi di wilayah kami ada banyak sekali perusahaan kemitraan. Ada berapa Pak? Puluhan ya? 10 perusahaan kemitraan ya. Jadi mungkin di daerah saudara-saudara pemirsa juga banyak. Mungkin bisa tanya di dinas peternakan setempat informasi tentang kemitraan, perusahaan kemitraan yang berada di wilayah Anda masing-masing ya. Cukup panas sekali. Nah, itu tadi tips dan trik dari kami seputar chicken DOC Malindo. Ya mungkin ini kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti kita lanjut di video-video selanjutnya.